Teori belajar yang sering muncul dalam beberapa soal yaitu konstruktivisme, behaviorisme, kognitivisme, humanistik, dan juga sibernetik. Dari masing-masing teori belajar ini memiliki kata kuncinya masing-masing. Konstruktivisme, kata kuncinya adalah membangun. Behaviorisme, kata kuncinya adalah tingkah laku. Kognitivisme, kata kuncinya adalah kognitif atau pengetahuan. Humanistik, kata kuncinya adalah manusia. Sedangkan sibernetik, kata kuncinya adalah teknologi informasi atau internet. Teori belajar terdiri atas behaviorisme. Definisinya adalah perubahan tingkah laku akibat interaksi stimulus dan respon. Jadi apabila ada muncul beberapa soal yang terkait behaviorisme, maka ada kata kunci di dalamnya yaitu berupa tingkah laku dan adanya stimulus dan respon. Di mana stimulus dan respon ini dapat berupa positif dan negatif. Artinya, apabila seorang guru memberikan satu pembelajaran di mana ada siswa yang mampu meraih hasil yang positif, maka akan diberikan reward berupa pujian ataupun penghargaan. Sedangkan bagi mereka yang tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka ada punishment, ada sanksi, dan ada bentuk-bentuk pembelajaran untuk peserta didik agar menjadi lebih baik. Sedangkan kognitivisme adalah teori belajar mengenai perubahan persepsi atau pemahaman yang tidak selalu dapat diukur terjadi di dalam akal pikiran manusia. Dalam beberapa soal, kognitivisme memiliki kata kunci kognitif atau pengetahuan mengenai pengetahuan lama dan juga pengetahuan yang baru. Sedangkan konstruktivisme adalah teori belajar membangun konstruktif, membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman, di mana kita tahu bahwa pengetahuan bersumber dari pengalaman. Konstruktivisme biasanya dalam beberapa soal dicirikan dengan suatu proses identifikasi, suatu permasalahan hingga membuat suatu hipotesa dan juga melakukan trial and error dan hingga pada menyimpulkan satu permasalahan tersebut dari proses trial and error untuk mendapatkan pengalaman dalam pemecahan masalah tersebut. Sedangkan humanistik adalah belajar dimulai dan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Biasanya soal-soal yang berkaitan dengan humanistik menyebutkan guru sebagai fasilitator, motivator untuk mengajarkan kehidupan kepada peserta didiknya. Sedangkan sibernetik dari kata cyber yang berarti definisi teori belajarnya adalah berkaitan dengan sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa berkaitan dengan internet ataupun teknologi informasi. Nomor 1. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan yang terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorism, B. Humanistik, C. Cybernetic, D. Konstruktivisme, E. Kognitivisme. Apabila Sobat P3K sudah mendengarkan penjelasan di awal tadi, bahwa ketika ada soal yang menyebutkan stimulus dan respons, maka ini berkaitan dengan teori behaviorism. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Behaviorisme. Nomor 2. Seorang guru yang memberikan hukuman pada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas agar dia lebih memperhatikan kegiatan pembelajarannya adalah sebuah contoh penerapan teori belajar. Oke, di sini ada kata kunci seorang guru memberikan hukuman kepada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. Jadi, pemberian hukuman ini ada alasannya karena dia tidak mengerjakan tugas.
Dan tujuannya adalah agar dia lebih memperhatikan kegiatan pembelajarannya. Artinya, next time peserta didik bisa memperbaiki dirinya dengan rajin mengerjakan PR. Nah, hal itu sesuai dengan teori belajar behaviorisme. Mengapa? Karena behaviorisme ada stimulus dan respon. Guru memberikan satu stimulus dan peserta didik memberikan respon, dan nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang lebih baik. Maka jawaban yang tepat adalah C. Behaviorism. Nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya tersebut, ya. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetic, B. Humanistic, C. Behaviorism, D. Konstruktivisme, E. Nativisme. Kata kunci di soal ini adalah siswa dihadapkan dengan situasi ia bebas mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola hingga mengeneralisasi, menyusun rumus dan bentuk umum. Berarti, siswa sedang diajarkan suatu proses pembelajaran untuk membangun pemikirannya melalui rangkaian proses tersebut. Tentu, apabila Sobat P3K sudah memperhatikan penjelasan di awal, hari ini sesuai dengan teori konstruktivisme. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nomor 4. Teori belajar konstruktivisme memandang bahwa setiap organisme menyusun pengetahuan dengan jalan menciptakan struktur mental atau struktur kognisi dan menerapkannya dalam pengalaman. Hal ini senada dengan pandangan Piaget mengenai hubungan pengetahuan dan pengalaman, yaitu A. Pengalaman mempengaruhi pengetahuan. B. Pengetahuan dibangun dari pengalaman. C. Pengetahuan mempengaruhi pengalaman. D. Pengalaman didasari oleh pengetahuan. E. Pengetahuan dan pengalaman tidak saling mempengaruhi. Jawaban yang tepat adalah pengetahuan dibangun dari pengalaman. Jawabannya adalah B. Nomor 5. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme, E. Cybernetic. Kata kunci di sini adalah guru sebagai fasilitator, motivator, hingga memberikan kesadaran tentang makna kehidupan. Jelas, memanusiakan manusia adalah teori dari humanistik. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 6. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Cybernetic, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme, E. Humanistik. Kata kunci di soal ini adalah kemajuan teknologi memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan dan online. Jadi pendekatannya adalah cyber, pendekatannya adalah internet, online, informasi teknologi. Maka jawaban yang tepat adalah A. Cybernetic. Nomor 7. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Cybernetic, E. Humanistik. Kata kunci di soal ini adalah pengetahuan
atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan yang lama, dan ada kata kognitif. Maka jawaban yang tepat adalah teori belajar kognitivisme. C. Nomor 8. Berikut adalah kekuatan-kekuatan dari teori pembelajaran behaviorism, kognitivism, dan konstruktivism secara berurutan jika diterapkan dalam pembelajaran. Jika Sobat P3K mengikuti secara runtut video pembelajaran ini tentu dapat menemukan jawaban yang terbaik, di mana behaviorisme menekankan pada aspek stimulus dan respon yang berkaitan dengan tingkah laku. Artinya, guru memberikan reward dan punishment tentu memiliki suatu tujuan yang jelas untuk menjadikan tingkah laku yang lebih baik dan menjadikan kebiasaan yang lebih baik dari pemberian punishment dan reward. Maka, behaviorisme memiliki kekuatan pada tujuan yang jelas. Sedangkan kognitivisme berkaitan dengan pengetahuan, di mana kita tahu pengetahuan harus bersifat konsisten agar dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Jadi kekuatan kognitivism adalah pada konsistensi. Dan yang ketiga adalah konstruktivism, di mana kita tahu teori konstruktivism berkaitan dengan membangun. Artinya, mengajarkan peserta didik untuk adaptif, untuk melakukan satu proses pengumpulan data, melakukan satu percobaan trial and error untuk menemukan satu pola keteraturan. Maka kekuatan pada teori konstruktivism terletak pada melatih pembelajar menjadi adaptif. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Nomor 9. Manakah dari pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian belajar secara umum? A. Proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat. B. Proses perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. C. Penggunaan berbagai sumber belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perubahan tingkah laku. D. Penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, dan refleksi, serta interpretasi. Jawaban yang tepat adalah pengertian belajar, di mana belajar menekankan pada proses perubahan dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, suatu proses perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Nomor 10. Pernyataan berikut ini manakah yang merupakan pengertian dari pembelajaran? A. Proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. B. Proses kemandirian berlangsung. C. Proses, cara, atau perbuatan untuk menjadikan orang belajar. D. Aktivitas guru dan siswa sehari-hari. Jawaban yang tepat mengenai pembelajaran adalah berkaitan dengan belajar, di mana jika belajar adalah suatu proses perubahan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara atau perbuatan untuk menjadikan orang belajar menuju proses perubahan tersebut. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Pembelajaran adalah proses, cara, atau perbuatan untuk menjadikan orang belajar.